Halo guys, di video training membuat toko online kali ini kita akan mempelajari cara mengubah name server domain dengan benar. Ini adalah step selanjutnya setelah kita membeli domain untuk toko online kita. Fungsi dari name server ini adalah menyediakan alamat IP untuk domain agar website dapat diakses dengan menggunakan nama domain yang sudah kita beli sebelumnya. Yuk kita mulai. Halo, masih dengan saya Mansur Hafiz. Kali ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran sebelumnya mengenai domain dan hosting. Nah, kalau kemarin kita sudah mendemokan bagaimana membeli domain dan hosting di salah satu provider domain dan hosting. Nah, kali ini kita akan mempelajari config name servernya. Jadi biasanya kalau misalnya Anda di satu provider membeli domain dan hosting di tempat yang sama, maka otomatis mereka sudah mengarahkan domain tersebut ke name server hostingnya. Tetapi misalnya Anda membeli di tempat yang berbeda, maka perlu konfigurasi. Jadi nanti Anda akan konfigurasi di domain manajernya atau di domain panel dashboardnya. Di situ nanti Anda di bagian name server harus memasukkan name server hostingnya. Oke. Nah, ini kita akan demokan. Kemarin kita sudah selesai membeli, kemudian kita coba, saya akan login ya. Saya akan login. Nah, ini halaman dashboard membership-nya ya di ID Web Host. Nah, di sini ada layanan saya ya, satu domain. Ini yang kemarin kita beli, suhu.site. Nah, kalau domain ini langsung kita akses, itu dia tidak akan bisa tampil karena belum didefinisikan, belum diarahkan ke servernya. Ya, jadi kita klik dulu, nanti kita config di sini. Nah, di bagian ini yang perlu diperhatikan adalah di bagian name server saja ya. Kalau ini kan informasi lainnya ya. Kalau name server untuk nanti merubah name servernya. Nah, saya sudah memiliki name server sendiri. Jadi kalau Anda membeli hosting di tempat yang berbeda, nanti akan diinformasikan ketika Anda sudah melakukan pembayaran dan pembayaran sudah divalidasi, Anda akan diberikan biasanya 2-4 name server. Nah, ini nanti akan diupdate di halaman domain manager. Ini namanya domain manager ya, dashboard untuk domain manager. Nah, pada name server ini silakan nanti klik gunakan name server yang sudah Anda miliki. Ini salah satu contoh name server milik saya. Saya akan ubah 2. Oke, 2 saja cukup. Oke, di sini perubahan berhasil disimpan ya. Jadi name servernya sudah berubah sesuai dengan name server yang ada di server saya. Nah, cuman di sini ada catatan, setiap pergantian name server membutuhkan waktu 24 jam ya untuk mengarah ke hosting baru. Jadi ini dinamakan domain resolve atau propagasi ya. Nah, propagasi ini memang maksimal biasanya ya sekitar 24 jam ataupun bisa juga lebih cepat. Nah, jadi kalau misalnya sekarang saya mau akses domainnya suhu.site ini. Oke, saya akan lihat di sini misalnya. Oke, domain belum bisa diakses ya. Kemudian ada lagi tools gimana untuk melihat apakah domain itu sudah berubah dari alamat DNS-nya ke DNS yang kita tuju. Caranya seperti ini. Anda bisa akses namanya web intodns.com ya, intodns.com. Kemudian di sini nanti Anda tuliskan nama websitenya, kemudian klik report. Ini untuk memastikan apakah domain sudah diarahkan ke hostingnya. Ya, kita akan lihat di sini. Ya, kita lihat di sini ya, name servernya masih mengarah ke name server default ya, belum diubah. Ini juga masih merah-merah, belum bisa diakses. Oke, sekarang ada caranya supaya kita bisa mencoba supaya domain ini bisa langsung diakses. Jadi supaya tidak seperti ini ya. Oke, caranya satu, Anda bisa mencoba menggunakan namanya proxy ya. Saya paling suka menggunakan ke proxy karena ini berbasis web. Jadi tinggal tulis, tinggal kita cek, Anda lihat. Kalau dia di sini sudah tampil, nah kita bisa mulai melihat ya hasilnya seperti apa. Nah, ternyata di sini juga dia belum propagasi. Oke, cara yang kedua adalah kita ubah di PC ini adalah untuk langsung bypass ya. Jadi kita ubah di etc hostnya. Anda masuk ke Windows ya, kemudian di C, kemudian klik Windows, kemudian klik System 32. Kemudian Anda cari folder driver, kemudian nanti di sini etc, kemudian lihat file host ya. Jadi file host ini nanti ada edit, bisa menggunakan notepad ya.
menggunakan Notepad seperti ini. Ya, menggunakan Notepad. Nah, di sini nanti Anda masukkan IP server. Jadi ketika Anda membeli, nanti pasti akan diinformasikan IP servernya berapa. Ya, ini saya buat di sini. Kemudian IP server, Anda beri spasi, satu spasi saja, kemudian diikuti dengan nama domain. Nah, nama domain yang tadi belum provokasi. Kemudian Anda simpan. Nah, ini biasanya menyimpannya harus in administrator mode ya. Jadi mode administrator, kayak saya klik yes. Yes. Kemudian Notepad-nya akan membuka kembali dengan model administrator ya. Kemudian saya save. Oke, sudah saya save. Sekarang kita buka lagi browsernya. Kita buka lagi browsernya, langsung kita lagi ketik suhu.site. Kita lihat, ya. Akhirnya domain ini sudah terpropagasi dengan hostingnya ya. Jadi sudah, walaupun di sini belum diupdate ya. Belum terupdate di sini, belum terupdate. Tapi kita bisa langsung mulai untuk mau edit. Nah, oke, sekarang Anda sudah bisa melihat website Anda sudah online. Ini halaman default ya, halaman default ketika Anda sudah mengarahkan ke hostingnya. Karena hostingnya kita belum bisa apa-apa. Oke, cukup sampai di sini. Kita nanti akan lanjutkan bagaimana kita mulai install website pertama kita di hosting dan bagaimana cara loginnya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.